Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfimas Hermofika dengan NPM 1811090118 dari kelas Fisika 5C, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Pirangga dengan NPM 1811090220 Fisika 5C dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Indria Oktavia dari Fisika 5C dengan NPM 1811090147 dari kelompok 3. Saya Putri Amelia dari Fisika 5C, NPM 1811090145 dari kelompok 3. Saya Renaldi Galip Gemawan dari Fisika 5C dengan NPM 1811090186 dari kelompok 3. Pada tahun 1922, Arthur Holly Compton menemukan kejadian menarik pada eksperimennya. Compton melakukan eksperimen penembakan sinar X THD bahan, akibatnya terjadi hamburan. Hamburan apakah itu? Terjadi hamburan antara elektron dengan gelombang cahaya sinar X tadi. Jadi, ketika ada gelombang datang mengenai suatu material, maka akan terjadi hamburan pada elektron material tersebut. Dengan gelombang cahaya pada sinar X terjadi, dikatakan terjadi hamburan bahwa elektron tersebut membentuk sudut dan gelombang cahaya juga membentuk sudut, maka dapat dikatakan terjadi hamburan. Nah, menurut teori gelombang elektromagnetik, intensitas cahaya bergantung pada sudut hamburan dan tidak bergantung pada panjang gelombang datang. Tapi, eksperimen Compton memperlihatkan beberapa fakta berikut. 1. Radiasi terjadi dari dua panjang gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang yang terhambur. Yang kedua, panjang gelombang hambur lebih besar dari panjang gelombang datang. Jadi, lambda F lebih besar dari lambda I. Yang ketiga, panjang gelombang hambur hanya bergantung pada sudut hamburan atau theta. Kalau sudutnya berbeda, maka panjang gelombangnya juga berbeda. Melihat fenomena tersebut, Compton memberikan usul yang berani. Usul tersebut adalah 1. Compton tetap menggunakan konsep kuanta energi bahwa gelombang cahaya pada sinar X terpaketkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Dalam bentuk kuanta-kuanta, energi dan foton mempunyai momentum seperti partikel. Jadi foton tadi, paket-paket energi dari gelombang cahaya pada sinar X mempunyai momentum seperti partikel. Yang kedua yaitu, proses hamburan adalah tumbukan elastis antara foton dan elektron. Konsekuensinya, kalau foton memiliki momentum, maka akan terjadi tumbukan. Jadi, hamburan tadi bahwa foton dan gelombang lambda memiliki momentum kemudian menumbuk elektron dan terjadilah tumbukan elastik seperti gambar. Dikatakan berani, sebelumnya terpisah antara energi dan materi atau partikel. Gelombang dan energi itu tersendiri dan partikel itu juga sendiri dan tidak ada kaitan satu sama lain. Sedangkan usul dari Compton ini bahwa menggunakan konsep paket energi, bahwa ternyata paket energi itu memiliki sifat seperti partikel, yaitu mempunyai momentum. Jadi, terjadi kaitan antara energi dan partikel. Sedangkan sebelumnya terpisah sama sekali, maka usulan Compton ini dikatakan usulan yang berani karena mengaitkan antara partikel dan energi, bahwa foton memiliki momentum seperti partikel. Efek Compton memiliki persamaan, yaitu lambda F dikurang lambda I sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta. Lambda F adalah panjang hambur, dan lambda I adalah panjang gelombang datang. M0 adalah massa diam dari elektron. C adalah kecepatan cahaya. Cos theta adalah sudut hamburan atau gelombang cahaya yang terhambur. Setelah disederhanakan menjadi lambda F dikurang lambda I sama dengan lambda S. Lambda S adalah panjang gelombang Compton dikali 1 dikurang cos theta. Pada eksperimen Arthur Holly Compton
eksperimen ini, Compton menembakkan sinar X pada suatu elektron bebas. Hasilnya, cahaya ini dihamburkan dengan sudut theta, dan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang daripada panjang gelombang semula. Berubahnya panjang gelombang ini menunjukkan bahwa cahaya kehilangan energinya, yang berarti energi ini diserap oleh elektron. Karena energi yang hilang ini, energi cahaya menjadi lebih kecil sehingga panjang gelombangnya lebih panjang. Pertumbukan foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum berdasarkan teori relativitas Einstein. Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan Hf per C sama dengan H per lambda, di mana P adalah momentum foton dengan satuan Newton second. H adalah konstanta Planck yang memiliki nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule per second. F adalah frekuensi cahaya dengan satuan Hertz. C adalah kecepatan cahaya yang memiliki nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi dan momentum pada tumbukan ini, Compton menemukan bahwa pergeseran panjang gelombang cahaya memenuhi persamaan sebagai berikut. Delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per FEC dikali 1 min cos theta, yang dimana delta lambda adalah pergeseran panjang gelombang yang memiliki satuan meter, sedangkan lambda adalah panjang gelombang foton awal dengan satuan meter. Lambda aksen adalah panjang gelombang foton hambur dengan satuan meter. M adalah massa elektron yang memiliki nilai 9,11 kali 12 pangkat 31 kg. H per MEC adalah panjang gelombang Compton. 1 min cos theta adalah sudut hamburan. Di sini saya ada salah satu contoh, yaitu sebuah sinar X dengan panjang gelombang 0,05 ampere ditembakkan pada sebuah elektron bebas. Sinar X ini terhambur dengan sudut 60 derajat. Berapakah panjang gelombang sinar X yang terhamburkan? Yaitu di sini ada lambda sama dengan 0,05 ampere sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 12 meter, theta 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan 1/2. Di sini ada delta lambda sama dengan lambda 1 min lambda sama dengan H per MEC dalam kurung 1 min cos theta. Lambda 1 sama dengan lambda plus H per MEC dalam kurung 1 min cos theta. Selanjutnya delta I sama dengan 5 dikali 10 min 12 ditambah 6,63 dikali 10 pangkat min 34 per buka kurung 9,11 dikali 10 min 31 tutup kurung buka kurung lagi 3 dikali 10 min 5 tutup kurung. Hasilnya 1 min 1/2 tutup kurung sama dengan 6,21 dikali 10 min 12 meter. Ini hasilnya. Ya, kita akan melakukan pembuktian terhadap persamaan efek Compton. Untuk membuktikan persamaan dari peristiwa efek Compton ini sebenarnya mirip dengan efek fotolistrik, yaitu terjadi tumbukan antara foton yang datang kemudian menumbuk elektron yang sedang diam. Nah, ketika foton datang membawa energi sebesar E dan frekuensi F dan panjang gelombang, kemudian menumbuk elektron
yang terjadi adalah elektron akan menyerap energi dari foton yang datang. Jadi, elektron yang sedang diam ini memiliki energi diam yang akan menyerap dari energi foton yang datang. Kemudian, elektron akan terpental ke sini dan terhambur membentuk sudut C terhadap dari foton yang datang. Sedangkan foton akan terhambur ke sini dan membentuk sudut theta. Karena elektron tadi telah menyerap energi dari foton, maka bisa kita tuliskan bahwa energi foton terhambur lebih kecil dari energi foton datang. Kenapa? Karena sebagian energi tadi telah diserap oleh elektron, sehingga bisa dikatakan bahwa panjang gelombang hambur lebih besar dari panjang gelombang datang. Itu dikarenakan energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Sebagaimana persamaannya, energi sama dengan HF. Dan E sama dengan H, F sama dengan C per lambda. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa lambda dan E itu berbanding terbalik. Ketika foton yang terhambur energinya akan berkurang, maka lambda akan semakin besar. Karena ini adalah peristiwa tumbukan, kita akan meninjau hukum kekekalan energi. Nah, dapat kita lihat di sini, energi sebelum tumbukan itu sama dengan energi sesudah tumbukan. E sama dengan E aksen. EF ditambah E0 sama dengan EF aksen ditambah EE aksen. Nah, jika kita kuadratkan, maka EE aksen pangkat 2 sama dengan EF ditambah E0 min EF aksen dikali EF dikurang E0 min EF aksen. Maka hasilnya adalah EE aksen pangkat 2 sama dengan EF kuadrat ditambah E0 kuadrat ditambah EF aksen kuadrat ditambah 2 EF E0 ditambah dikurang 2 EF aksen dikurang 2 E0 EF aksen. Selanjutnya kita akan meninjau dengan hukum kekekalan momentum. Nah, pertama kita akan meninjau hukum kekekalan momentum dari sumbu X. Dapat kita lihat di sini, momentum awal sama dengan momentum akhir. Kemudian dapat kita tuliskan, momentum foton terhadap sumbu X ditambah momentum elektron yang sedang diam terhadap sumbu X sama dengan PFX aksen ditambah PEX aksen. PFX ditambah 0. Nah, ini bernilai 0 karena momentum elektron yang sedang diam, karena momentum ini dalam keadaan yang sedang diam. Nah, sama dengan PFX aksen ditambah PEX aksen. Untuk mencari momentum setelah tumbukan pada sumbu X, kita keluarkan dulu vektornya. Nah, kita lihat ke gambar ini. Nah, ini PE aksen merupakan faktor momentum yang terhambur. Nah, ini adalah PFX aksen dan di sini PFY aksen dan membentuk sudut theta. Kita dapat menggunakan persamaan trigonometri untuk mencari momentum setelah tumbukan pada sumbu X tadi. Pertama, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Jadi PFX aksen ditambah PF aksen. Hasilnya sama dengan PF aksen sama dengan PF aksen cos theta. Selanjutnya sin theta. Sin theta ini sisi depan sudut per miring, yaitu PFY aksen per PF aksen, dan menghasilkan PFY aksen
sama dengan PF aksen sin theta. Untuk mencari vektor pada elektron terhambur, cara mencarinya itu sama. Nah, PEX aksen sama dengan PE aksen kosi. Kemudian PEY sama dengan PE aksen sin si. Namun yang berbeda adalah letak vektornya, karena vektornya itu tergantung pada kuadran. Nah, dapat kita tuliskan di sini kuadran. Di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, kuadran 1 semuanya bernilai positif, baik itu sin, cos, tangen, dan lain-lain. Nah, untuk kuadran 2 ini yang bernilai positif itu hanya sin. Kuadran 3 itu tan. Nah, untuk yang kuadran 4 itu yang positif, nilai positif itu adalah cos. Nah, untuk vektor momentum foton yang terhambur berada di kuadran pertama. Nah, di sini terhambur pada kuadran pertama, maka tentu saja mereka semua akan bernilai positif. Nah, ini positif, dan ini positif. Tapi untuk vektor elektron ini terhambur di sini. Vektor elektron ini berada di kuadran keempat. Dapat kita tuliskan di sini. Jadi PEY ini bernilai min PE aksen sin si. Setelah kita mendapatkan hasil dari persamaan trigonometri ini, dapat kita tuliskan PFX sama dengan PF aksen cos theta ditambah PE aksen kosi. Nah, kemudian kita kuadratkan PE aksen kosi pangkat 2 sama dengan PFX dikurang PF aksen cos theta pangkat 2. Hasilnya sama dengan PE aksen pangkat 2 cos pangkat 2 si sama dengan PFX kuadrat dikurang 2 PFX PF aksen cos theta ditambah PF aksen pangkat 2 cos pangkat 2 theta. Jadi inilah hasil dari hukum kekekalan momentum terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan mencari hukum kekekalan momentum terhadap sumbu Y. Nah, dari sumbu Y dapat kita tuliskan P awal sama dengan P akhir. PFY ditambah PEY sama dengan PFY aksen ditambah PEY aksen. Karena foton bergerak horizontal terhadap sumbu X, maka momentum foton terhadap sumbu Y itu bernilai 0. Karena dia tidak bergerak terhadap sumbu Y, tetapi bergerak pada sumbu X. Jadi, nilainya adalah 0 ditambah 0 sama dengan PF aksen sin theta dikurang PE aksen sin si. Kemudian kalau kita kuadratkan PF aksen sin theta pangkat 2 ditambah PE aksen sin si pangkat 2, hasilnya adalah PF aksen sin pangkat 2 theta sama dengan PE aksen pangkat 2 sin pangkat 2 si. Karena kita ingin mencari momentum totalnya, maka tinggal kita jumlahkan saja. PE aksen pangkat 2 kosi ditambah PE aksen pangkat 2 sin si sama dengan PF pangkat 2X dikurang 2 PFX PF aksen cos theta ditambah PF
aksen pangkat 2 sin pangkat 2 theta ditambah PF aksen pangkat 2 sin pangkat 2 theta. PE aksen pangkat 2 ini dapat kita faktorkan cos pangkat 2 si ditambah sin pangkat 2 si sama dengan PFX pangkat 2 dikurang 2 PFX PF aksen cos theta ditambah PF aksen pangkat 2 dikali sin pangkat 2 theta ditambah cos pangkat 2 theta. Nah, hasilnya PE aksen pangkat 2 dikali 1 sama dengan PFX pangkat 2 dikurang 2 PFX PF aksen cos theta ditambah PF aksen pangkat 2 dikali 1. PE aksen pangkat 2 sama dengan PFX pangkat 2 ditambah PF aksen pangkat 2 dikurang 2 PFX PF aksen cos theta. Nah, didapatkanlah hasil ini. Nah, hasil ini didapatkan dari hubungan antara energi dan momentum, yaitu bisa dirumuskan dengan momentum sama dengan E per C. Nah, dapat kita hubungkan lambda sama dengan H per P. Nah, kita bisa menggabungkan ini merupakan panjang gelombang de Broglie. Kemudian P sama dengan H per F. Untuk energi sama dengan HF. E sama dengan H, F sama dengan C per lambda. Atau dapat kita tuliskan E sama dengan H per lambda dikali C, di mana H per lambda ini adalah momentum. Jadi dapat kita tuliskan E sama dengan P kali C. Atau dapat kita tuliskan lagi P sama dengan E per C. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Maka PE aksen pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 per C pangkat 2 ditambah EF aksen pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang 2 EF E aksen F per C pangkat 2 cos theta. Nah, ini merupakan persamaan momentum. Nah, kalau kita buat dalam konteks elektron, maka ini persamaan ini merupakan hubungan dua ini merupakan persamaan hubungan antara momentum dan energi. Yang kemudian persamaan ini akan kita gabungkan atau kita masukkan ke rumus ini. Nah, jadi didapatkan hasil EE aksen pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dalam kurung EF pangkat 2 per C pangkat 2 ditambah EF aksen pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang 2 EF aksen per C pangkat 2 cos theta dalam kurung ditambah M0 pangkat 2 C pangkat 4, mana di sini C-nya kita coret karena bernilai sama. Selanjutnya EE aksen pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 ditambah EF aksen pangkat 2 dikurang 2 EF aksen cos theta ditambah M0 pangkat 2 C pangkat 4. Kemudian EE aksen pangkat 2 sama dengan EF pangkat 2 ditambah E0 pangkat 2 ditambah EF aksen pangkat 2 ditambah 2 EF E0 dikurang 2 EF aksen dikurang 2 EF aksen E0. Nah, kemudian EF pangkat 2 ditambah E0 pangkat 2 ditambah EF aksen pangkat 2 ditambah 2 EF E0 dikurang 2 EF aksen dikurang 2 EF aksen E0 di sama dengan EF pangkat 2 ditambah EF aksen pangkat 2 dikurang 2 EF aksen cos theta ditambah M0 2
M0 pangkat 2 C pangkat 4. Nah, di sini kita coret F aksen pangkat 2 ini karena bernilai sama. Kemudian ini dapat kita coret EF aksen pangkat 2 dan ini E0 pangkat 2 ini sama saja nilainya itu M0 C pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 yang menghasilkan M0 pangkat 2 C pangkat 4 yang berarti nilainya sama dengan ini, maka dapat kita coret juga. Maka hasilnya 2 EF E0 dikurang 2 EF EF aksen dikurang 2 EF aksen E0 sama dengan min 2 EF EF aksen cos theta. 2 HF M0 C pangkat 2 dikurang 2 HF aksen dikurang 2 HF aksen M0 C pangkat 2 sama dengan min 2 HF aksen cos theta. 2 HF M0 C pangkat 2 dikurang 2 H pangkat 2 F aksen F dikurang 2 HF aksen M0 C pangkat 2 sama dengan min 2 H aksen F H pangkat 2 FF aksen cos theta. Nah, didapatkan hasil 2H C per lambda M0 C pangkat 2 dikurang 2H kurang 2H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda dikali lambda aksen dikurang 2H C per lambda aksen M0 C kuadrat sama dengan min 2H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda dikali lambda aksen cos theta. Nah, di sini dapat kita faktorkan min 2HC dalam kurung M0C pangkat 2 per lambda dikurang HC per lambda dikali lambda aksen dikurang M0C pangkat 2 per lambda aksen. Hasilnya sama dengan min 2H pangkat 2 C pangkat 2 per lambda dikali lambda aksen cos theta. Nah, ini dapat kita coretkan sehingga menghasilkan HC. M0C pangkat 2 per lambda dikurang M0C pangkat 2 per lambda pangkat 2 dikurang HC per lambda kali lambda aksen sama dengan min HC per lambda dikali lambda aksen cos theta. M0C2 C pangkat 2 ini dapat kita faktorkan 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen sama dengan min HC per lambda dikali lambda aksen cos theta ditambah HC per lambda dikali lambda aksen. Kemudian M0C pangkat 2 dalam kurung 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen sama dengan HC per lambda dikali lambda aksen dikali 1 dikurang cos theta. Nah, ini dapat kita coret sehingga tersisa C HC saja. Lambda dikali lambda aksen sama dengan 1 per lambda dikurang 1 per lambda aksen sama dengan HM0C dikali 1 dikurang cos theta. Nah, lambda dikali lambda aksen per lambda dikurang lambda per dikali lambda aksen per lambda aksen sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta. Sehingga dapat hasilnya adalah lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta. Nah, ini adalah peristiwa dari efek Compton.